Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Putra Hadiansyah dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 2D. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu peranan manusia dalam proses desain. Jadi manusia dalam proses desain itu sangat penting karena dalam mesin itu kan ada elemen-elemen penyusun yang menyusun jadi sebuah mesin yang sangat besar. Jadi dalam mesin itu kan ada beberapa seperti spare part atau bagian-bagian yang lebih kecil itu yang untuk yang digunakan dalam proses-proses pendesainan. Jadi ada sebuah perhitungan yang sangat berguna untuk keberhasilan dari mesin itu sendiri. Jadi dalam elemen mesin itu manusia pastinya merancang terlebih dahulu apa sih kegunaan dari elemen mesin itu, terus digunakan di bagian mana, terus untuk cara menggerakkannya di mana. Jadi dalam proses-proses desain, dalam proses perancangan mesin untuk kemudian diassembly itu menurut saya sih sangat memakan waktu yang sangat banyak kalau dikerjakan oleh manusia. Tapi seiring berjalannya waktu ada sebuah berita di mana kalau ada pembuatan desain dengan robotika atau dengan UI. Jadi di mana proses desain itu atau proses pembuatan mesin itu dijalankan oleh mesin, yang dimana nantinya peran manusia dalam proses desain itu akan digantikan oleh robotik yang seperti itu. Tapi dalam proses yang menggunakan mesin robotik itu pastinya ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Jadi ya gimana cara menggerakkan robotik itu sendiri. Jadi dalam biar gimana pun proses pendesainan atau perancang mesin pastinya memerlukan tenaga manusia, karena ya yang kita input dalam robotik itu pastinya akan diatur oleh keinginan kita desainnya itu seperti apa gitu. Jadi walaupun peran manusia itu diganti oleh robot itu, tetaplah manusia menjadi bagian yang penting dalam proses pendesainan atau perancangan mesin itu sendiri. Sebagai contoh ada mesin kultivator mini atau traktor kecil dengan gerak motor bensin rata-ratanya itu 5,5 sampai 6,5 horsepower tergantung tipe tanah atau tempat penanamannya sendiri. Jadi kultivator itu ada beberapa bagian penyiang mekanisme yang di sisi kanan dan kiri. Jadi itu juga ada di belakangnya. Di belakangnya itu ada seperti pisau atau rotari, ada juga cakar. Jadi di bagian kanan dan kiri itu terdapat 2 buah ban yang kemudian jika ingin digunakan di dalam lahan itu, ban itu dilepas kemudian diganti dengan rotari untuk proses pengolahan tanah. Nah, untuk di bagian belakang dari traktor mini itu terdapat cakar atau semacam pasak untuk menahan saat kultivator itu digunakan. Jadi untuk proses penggunaan kultivator itu sebelumnya sih udah direncanain oleh manusia, terus kegunaannya untuk apa, bagaimana fungsi cakar untuk di belakang, terus fungsi dari rotari itu. Jadi ketika kita menggunakan kultivator mini itu yang pertama adalah mengganti bagian dua ban kanan kiri itu menjadi besi rotari, kemudian dipasang. Nah, untuk proses penggunaan dari kultivator mini ini yang pertama di bagian belakang itu kan ada 2 stang. Jadi stang itu ditekan ke bawah. Nah, di mana pas kita
macam cakar untuk menjadi apa, bagaimana si rotor itu bisa mutar di tanah itu. Jadi dari situ itu perencanaan desain itu ya udah sangat penting banget untuk dipikirkan, apalagi dalam dalam pertanian itu sangat berguna untuk kemajuan alat-alat pertanian di Indonesia ini. Jadi untuk pisau yang digunakan untuk mencacah tanah itu berjalannya ke depan. Terus selain itu juga terdapat rigger yang dipasang pada bagian belakang dari pisau yang untuk membuat guludan ya atau bendengan. Jadi di rigger itu ada terletak di belakang, yang dimana rigger itu berguna untuk membuat bendengan atau guludan. Dan juga rigger itu bermanfaat untuk membuat parit di tanah yang dapat dicacah sebelumnya oleh pisau rotari itu sendiri. Tapi untuk rigger ini tidak sama dengan mata bajak atau singkal, tapi si bajak atau singkal itu kan berfungsi untuk membalikan tanah. Nah, fungsi rigger itu ya hanya untuk membuat guludan dan juga membuat bendengan itu sendiri. Lalu dalam desain kultivator ini yang berkelanjutan itu ya, yang diharapkannya itu ya dapat mengefisiensi waktu dalam pengolahan lahan daripada pengolahan yang dilakukan dengan manual atau menggunakan campur. Terus juga untuk penggunaan alat mesin pertanian itu dapat efisiensi biaya usaha juga, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Nah, jadi dalam proses perancangan mesin, perancangan desain, manusia itu memikirkan atau yang langkah pertama yang harus dia lakukan adalah melakukan survei tempat. Jadi itu di tempat ini misalkan basah, lalu untuk beban yang cocok untuk traktor itu sendiri itu seperti apa sih untuk bisa melewati medan tanah, misalkan tanah becek, terus harus menggunakan ban yang seperti apa. Terus untuk kecepatan mesinnya itu harus diatur lagi, dimana dalam desain itu sendiri sebenarnya sih manusia juga cukup ahli dalam pembuatan seperti sketsa bodinya, sketsa misalkan ada bannya seperti apa. Tapi seiring waktu, karena emang udah canggih, zaman sekarang udah canggih, jadi untuk proses desain atau proses membuat sketsa itu digantikan oleh mesin printing, yang dimana untuk memperjelas ide yang dipikirkan oleh manusia itu untuk membuat bodinya seperti apa dan terdapat ukurannya berapa gitu, seperti itu. Ya, sekian dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai peran manusia dalam proses desain dan perancangan mesin. Saya kiri apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.